angkat penyakit-penyakit tersebut dari tubuh kaum muslimin. Insya Allah Allah akan kabulkan semuanya. Dan semoga dengan kita baca ratib tadi, Indonesia dijauhkan daripada wabah penyakit corona dan penyakit-penyakit yang lainnya. Okay? Amin ya rabbal alamin. Kita baca sedikit daripada kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Kita masih dalam bab tentang adab. Bapak Ibu, dikatakan di sini, nadhara Abu Ja'far Amirul Mukminin Malikan fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu Malikun ya Amirul Mukminin, la tarfa' sautaka fi hadzal masjid. Fa inna Allah addaba qauman fa qala ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wa madaha qauman fa qala innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah. Wa tamma qauman faqala innal ladzina yunadunaka wa inna hurmatahu maitan ka hurmatihi hayyan. Fastakana laha Abu Ja'far. Disebutkan di sini tentang adab ketika kita masuk masjid. Adab ketika di dalam masjid, dikatakan pernah suatu hari Amirul Mukminin yang bernama Al-Imam Abu Ja'far bertemu dengan seorang raja di dalam masjid. Kemudian raja itu mengingatkan, ya Imam, bukankah mengangkat suara di dalam masjid itu dilarang? Dihukum mengangkat suara rame-rame di masjid itu hukumnya adalah dilarang, tidak boleh. Dan juga termasuk yang tidak boleh dibicarakan di masjid adalah urusan dunia. Kalau sudah masuk masjid, hentikan dunianya. Kita rubah yang kita bicarakan urusan akhirat semuanya. Entah itu urusan dakwah, entah itu zikir, entah itu baca Al-Quran, entah itu belajar dan mengajar, atau mungkin bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah masuk masjid atau musola, hentikan pembicaraan kalian tentang dunia. Kata Nabi kita Muhammad, orang yang ngomongkan dunia di dalam masjid itu, Bapak Ibu, yurisul faqr, bikin fakir, bikin rizki seret. Yang biasaan kalau sudah waktu Jumatan, kadang khotibnya lagi berkhutbah masih ngomongkan tentang kerjaan. Nah ini sudah tidak dapat fadilah Jumat, tidak dianggap Jumatan, kemudian mendapatkan musibah yaitu fakir. Jadi berbicara di masjid, dikatakan di dalam kitab para ulama, membuat orang tersebut fakir. Fakir maksudnya seret rezekinya. Sehingga raja itu berkata, la tarfa' sautaka fi hadzal masjid. Wahai imam, jangan kau angkat. Ya Amirul Mukminin, Al-Imam Abu Ja'far, jangan kau angkat suaramu di dalam masjid ini. Fa innallaha ta'ala addaba qauman, karena Allah Subhanahu wa taala itu telah mendidik sekelompok kaum yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian angkat suara kalian melebihi daripada suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat turun kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada para sahabat, menegur para sahabat. Allah menegur para sahabat, mengingatkan janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Muhammad adalah seorang guru bagi para sahabat dan guru bagi umat. Dan ini pendidikan bagi kita, tidak boleh kita mengangkat suara di hadapan orang yang lebih mulia daripada kita, baik itu orang tua kita ataupun guru kita. Dan hukumnya bisa sampai kepada derajat galil adab, yaitu haram, karena bukan adab yang baik. Wa madaha qauman, dan Allah juga memuji sekelompok kaum. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah. Mereka orang-orang yang melirihkan suaranya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk salah satu adab jika kita berhadapan dengan guru atau berhadapan dengan orang tua kita. Tidak boleh kita mengangkat suara. Hukum membentak atau mengangkat suara dengan tujuan untuk merendahkan orang tua itu hukumnya jelas sangat haram.
Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Kata Allah dalam Al-Qur'an, jangan kalian katakan kepada orang tua kalian, wala tanharhuma. Jangan kalian bentak orang tua. Dia mengatakan kalimat sudah catat durhaka, apalagi membentak. Wa dhamma qauman innal ladzina yunadunaka, dan Allah Subhanahu wa taala juga mencela sekelompok kaum yang mengangkat suaranya di hadapan Nabi atau yang memanggil Nabi dengan bahasa yang tidak sopan. Memanggil Nabi dengan bahasa yang tidak sopan. Nah, ini juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita di saat kita bersama orang tua. Kalau manggil orang tua itu yang enak dengan bahasa panggilan yang pantas. Karena memang ada kadang sebagian anak itu yang manggil orang tuanya dengan sebutan nama. Walaupun terkadang disebabkan di waktu kecilnya itu si anak ngikuti bapaknya. Ini pernah terjadi satu hari di hadapan saya sendiri. Ada seorang anak kecil, dia itu manggil ayahnya, dan saya kenal dengan ayahnya. Si anak itu manggil ayahnya dengan sebutan namanya. Jika saya kaget, saya tanya, loh, itu kan anakmu, itu kan anak jenengan, kok manggilnya pakai nama, kok tidak pakai bapak, atau ayah, kok manggilnya nama? Apa kata orang tersebut? Ini gara-gara ibunya. Ibunya kalau manggil saya pakai nama, akhirnya anak melok-melok. Nah ini sering terjadi ini sering terjadi. Makanya akhirnya banyak seorang istri itu kalau sudah punya anak, manggil suaminya dengan sebutan bapak juga. Nah, itu sebenarnya pendidikan. Ada sebagian yang mengatakan tidak boleh seorang istri manggil suaminya dengan sebutan bapak, itu kan bukan bapaknya. Loh, niatnya bukan itu. Niatnya bukan menganggap suami ini sebagai bapak. Niatnya adalah mengajarkan kepada anak, jangan sampai anakku ini ikut manggil suami, nama ayahnya dengan sebutan nama. Jadi pendidikan ini perlu dihadirkan. Kalau sedang terjadi itu dalam rumah tangganya dengan, ayo dirubah, dibiasakan. Dididik pakai sebutan yang terhormat. Sebutan yang kira-kira diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap kurang ajar. Ruya annahu lamma nazalat hadhil ayah ya ayyuhalladzina amanu, diceritakan di saat turun ayat tentang dilarang mengangkat suara melebihi suara Nabi Muhammad SAW. Fa'ada sabitun fit tariqi yabki famarra bihi Ibnu Adi. Ada seorang sahabat yang mendengar ayat ini langsung nangis. Allah katakan jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi Muhammad. Ada seorang sahabat langsung nangis. Namanya Sabit. Dia dengar ayat ini langsung nangis. Famarra bihi Ibnu Adi. Kemudian datang sahabat lainnya bernama Ibnu Adi, berkata, "Ma yubkika ya Sabit?" Wahai Sabit, apa yang menjadikan kamu menangis? Qala, kemudian dia berkata, "Hadhil ayah atakhawafu an takuna nazalat fiyha." Aku takut. Kata sahabat Sabit ini, aku takut kalau ayat ini Allah turunkan untuk negur saya. Untuk negur saya. Jadi sahabat Sabit ini merasa kalau dirinya pernah mengangkat suara, sehingga takut kalau ayat ini turun untuk negur beliau. Nah, ini pelajaran yang baik untuk kita. Kalau kita menerima suatu nasihat, maka jangan buru-buru melihat nasihat ini pantas untuk orang lain. Coba lihat diri kita sendiri. Karena banyak sekarang ini dengan adanya media yang luar biasa, ya, kadang kita ini sering majang status ceramahnya para ulama. Misal, majang status ceramahnya para ulama tentang hukum menggunjing, hukum ngerasani. Gara-gara kita baru 2 hari yang lalu dirasani sama tetangga. Oh, langsung tuh majang status ceramah para ulama tentang ngerasani. Gara-gara apa? Gara-gara kita 2 hari yang lalu dirasani sama orang kampung. Padahal tiap hari kita ngerasani. Tiap hari kita sendiri yang majang ngerasani. Nah ini penyakit. Tidak sadar aibnya diri sendiri, yang dilihat hanya kekurangan orang lain.
Nah, ini sering terjadi seperti itu. Nasihati orang tapi dirinya sendiri tidak benar. Maka hati-hati. Allah sudah pernah menyinggung orang-orang yang suka menasihati orang lain padahal dirinya juga maksiat, dirinya juga melakukan dosa. Allah kata Allah dalam Al-Qur'an, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun?" Apakah kalian itu memerintahkan kebaikan kepada orang lain sedangkan kalian lupa kepada diri kalian sendiri? Kau suruh orang lain untuk tidak menggunjing, tapi dirimu sendiri menggunjing. Kau suruh orang lain untuk menjalankan sholat, tapi dirimu sendiri meninggalkan sholat. Kau suruh anakmu untuk sholat, kau suruh anakmu untuk belajar Al-Quran, kau suruh anakmu untuk ngaji, tapi kenapa kamu tidak lakukan? Padahal kamu tahu hukumnya. Kamu tahu sholat itu wajib. Kamu tahu menggonjeng itu dosa. Afala ta'qilun? Kata Allah dengan bahasa yang sangat menyentuh hati. Afala ta'qilun? Kemana akalmu? Apa jenengan orang mikir? Kata Allah seperti itu bahasanya. Nyuruh orang kebaikan, tapi jenengan yang tidak melakukannya. Nyuruh orang untuk tidak maksiat, jenengan malah yang maksiat. Ini pernah suatu hari Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj, ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit, Nabi kita Muhammad SAW melihat sekelompok kaum yang lidahnya dijulurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian digunting menggunakan gunting terbuat dari api neraka. Kenapa? Disebabkan karena ketika di dunia suka mengajak kepada kebaikan tapi tidak pernah melakukannya. Kalau ngelihat orang salah dikit wah langsung disindir lewat status. Langsung cari hadis, langsung cari potongan ceramahnya ulama. Tapi dirinya sendiri tidak pernah diperbaiki, lupa dengan kejelekannya. Nah, orang-orang semacam ini walaupun ilmunya segudang, tapi kalau dia hanya bisa ngomong, tidak bisa melakukan, tempatnya neraka. Siksanya di neraka, dijulurkan lidahnya, ditarik sama malaikat, digunting pakai gunting terbuat dari api neraka.